saya kasih 10.000, Asta tetap tidak mau 10.000. Tetap yang sesuai dengan Asta minta 5.000. Nggak bisa lebih, nggak bisa kurang 5.000. Dikasih orang 50.000 nggak mau, tetap 5.000. Iya. Kenapa harus 5.000 dah? Karena sesuai permintaan dia. Ya, sesuai sama permintaan. Itulah Jangan jujurnya. lebih, jangan kurang. Setiap harinya harus ada 5.000 pokoknya. Itulah jujurnya. Artinya bukan apa, perkataan dan perbuatanmu itu sama. Nanti datang Escape, datang ADM, datang Groupman. Dikasih 150.000, baru bingung aku ngambilnya. Ya nggak apa-apa dikasih kok. Kamu mau ambil nggak nih dah? Jangan minta 5.000, ini 150.000 nih, 3 orang. Kamu mau ambil nggak nih? Ya pak, sambil. Itu pun dia PR raya dikasihnya. Untuk siapa tuh dah? Ya untuk aku lah, kasih mamaku nanti. Ada pak juga dari kecil 500 tiap tahun, tiap PR raya kasih. Kecil siapa? Kecil, ya kecil tuh lah kampungku. Duit bantuan dinas sosial, orang cacat namanya, orang cacat jiwa kan, cacat mental. Oh, udah terdaftar dah ya? Udah. Ya. Dapat dah. Seingatmu dah, kau kayak gini udah berapa tahun dah? 42 tahun. Serius nih dah. Iyalah. Umurmu 42 42. Oh berarti berkisar bukan 42. Gilanya loh. Keadaanmu kayak gini loh dah. Saya nggak bilang gila enggak, tapi gangguan saraf itu kurang lebih ada sekitar 10 tahun. Lebih. 20. Semenjak saya di sini kamu udah seperti ini soalnya. Komplit udah. 15, masa komplit gam. Lebih. Saya di sini 18 tahun. Ya itu masalahnya. Selama aku pakai baju kayak gini, selama ada kelainannya jiwa nih pakai baju kayak gini, masa komplit gam ini banyak tentara di kampung ini sama dia aku duduknya. Nah, Danton udah 9 aku salami udah. Aku juga dicari sama dia. Pernah di apa kau? Sama orang itu enggak kan? Udahlah. Bukan, maksudnya pernah ditampar kau enggak kan? Kau enggak pernah dipukul. Kau mau jadi apa? Aku mau jadi bapak, jadi tentara boleh. Kau ikut pendidikan sama tentara sama kami nanti kerjanya ya. Sampai sekarang nggak ada, udah aman negara Aceh udah. Baru tinggal aku sendiri di sini. Kebingungan aku udah. Mana mau ku cari 9 Dantonnya udah nggak ada lagi udah. Udah kayak gini udah aman Aceh udah balik lagi ke asal. Baru tinggal aku. Nah, baru ini baru aku bilang sama kalian nih sekarang. Ini masa komplit gam udah. Selama gam lah, banyak gam dah, mati-mati tuh hujan mati pun tahu juga aku. Ada diajak kau? Hah? Ada diajak? Enggak. Nggak mau dia mana ada ya. Saya posisi aman aja. Aku cari yang aman aja lah, nggak ikut-ikut campur aku urusan itu. Saya hidup saya sendiri kok. Aku mikir diriku sendiri, ngapain aku mikir orang. Artinya bahwa alammu beda dengan mereka kan gitu. Ini sekarang udah aman kayak gini baru. Ya ini baru aku cerita sama orang nih. Aku pun nggak tahu apa-apa masalah Shopee nih, Mak. Namaku kok ada juga di kantor kan gitu. Mas Anu panggil Asa. Oh, suruh masuk kantor. Tak, panggil teknik 1. Udah, bingung aku dah. Mana ngomongnya nih? Salah sedikit aja ngomong. Ini tak duit tak? Kau duduk di pos sana. Bilang apa lagi? Sama kayak Pak E juga. Ngomong sama Tapur, kasih baju kayak gitu. Kau duduk di pos sana. Udah. Berapa? Beli 3. Di bapakku nih. Mana nggak bisa masuk karyawan bang, bapakku bukan karyawan Shopee. Kalau bapak dia asli karyawan Shopee. Cuma kan bukan pensiun. Bapak dia kan meninggal, pensiun. Memang dapat pensiun dia dari Shopee. Jadi seandainya dulu kamu masuk ke Shopee, ditawarkan masuk, pernah ditawarkan nggak? Pernah, Kenapa nggak mau? nggak sanggup. Kenapa? Karena niatku belum ada keinginan ke situ bang. Kalau sekarang baru kepingin punya istri, punya anak. Artinya nyesal. Ya? Nyesal lah. Karena pun kondisi udah nggak bisa lagi, udah tua, udah 42 tahun mana bisa lagi. Jadi masalah nanti di kantor kan. Enggak, Bon, kapan-kapan kita kalau kita usulkan jadian Neymar gimana? Bisa lah, Nggak bisa juga. Cuma kalau mau Itu yang tidak bantu-bantu boleh itu. Nah, orang gangguan jiwa itu dilarang. dilarang, nggak bisa. Artinya bahwa apa teman-teman di sampingnya risih. Ya, gangguan jiwa kantor nggak boleh. Jadi gini, posisi yang saat ini dia pulak balik kantor, masuk keluar dipanggil ada perlu begini, ada jangan kosong dia buang ya kasih tinggal, kemungkinan nanti ada upah walaupun tidak sesuai dengan ini kan tetap dikasih kan Kasih. upah mereka tetap Kita berdua. usulkan dari aliran dana biasa. Kalau bantuan pemerintah ya tiap tahun dikasih, mak kecil yang ngasih. Itu kecil yang ngasih, bukan siapa-siapa yang ngasih, kecil yang ngasih. Tak kecil duit dari mana kita mana tahu itu. Seandainya aparatur kampung datangin perusahaan untuk biaya pengobatannya
terapi, ya, kemungkinan masih bisa. Itulah kemarin tahu waktu aku di rumah sakit kan. Waktu aku dipanggil sama bapak-bapak Intel, 4 orang, 1 orang sama wartawan, enggak membicarakan masalah kelanjutanmu ini gimana. Kalau itu kemungkinan bisa diupayakan. Gitu. Dia Lanjut. kan dia perobatannya bukan di sini, dia masuk ke ahli saraf. Kelanjutannya, ya kau harus cerita. Kalau intel itu dari Korem, dari Polsek, suruh kasih tahu orang kampung. Dia harus cari tahu orang kampung dulu. Dia tanya sama orang kampung, ini masalah Asta, ini orang ini tahu masalah Asta. Oh tahu Pak. Sebetulnya Asta tuh kayak mana orangnya? Dia memang ada kelainan jiwa, ada otaknya tuh Pak. Memang bahasanya kalau waras juga, kalau gila juga ada Pak. Tapi kalau lagi gila ya Bapak tahu sendirilah nanti ujungnya. Maka nggak mau urusan lagi polisi tuh. Artinya saya tidak mau dengar bahasa gila. Bahasa gila itu seakan-akan bilang kita, nah itu status kita yang disampaikan bahwa kita tidak normal. Ini ceritanya. Jadi gini, gila itu beda. Bon, ini Saya tanya dulu, menurut Asta orang gila itu yang seperti apa? Aku tanya, menurut Asta orang gila itu yang seperti apa? nggak tahu apa-apa. Tapi dia waktu nggak sadar, Bon, Orang gila tuh nggak tahu apa-apa. dia sering telanjang dia, Bon. Jalan ke sana kemari telanjang Karena nggak kenapa pakai. dia tidak mampu untuk kuasai dirinya? Kenapa sarafnya itu kan terganggu? Jadi menurutmu memang Ahli saraf. Kalau kita lihat dari belakang ini, kerucut itu saraf. tengok lagi dah. Ini saraf. Ada saraf yang terganggu. Gitu tuh. Artinya mau bawa kemana? Dia harus ke ahli saraf. Spesialis. Gitu tuh. Jadi kalau dokter jiwa itu kayak mana? Nggak nyambung. Bagaimana? Jiwamu jadi terganggu, yang terganggu itu sarafmu, bukan jiwamu. Sarafmu memicu otakmu tidak seirama dengan hatimu. Jujur aja saya bilang, kamu mau Iya. sembuh kan? Itu obat andalan rumah sakit jiwa itu cuma obat penenang, ta. Selebihnya enggak. Ya kasih minum obat penenang, kasih makan, suruh tidur. Maka aku kalau udah kayak gini aku bingung juga. Asta, saya pernah belajar dengan psikolog. Saya pernah belajar dengan psikiater. Belajar menyangkut jiwa. Makanya saya tahu sedikit banyak, saya tahu itu. Kamu kalau suruh gambar, saya bisa tahu apa gambarmu. Kamu gambar atau tulis, saya bisa tahu. Cantik dia gambar, pandai dia gambar. Nah, artinya bukan apa, orang gila tidak mungkin bergambar, ya enggak? Ya. Artinya kamu berimajinasi, yang gambar itu imajinasi kita loh, yang bermain ini otak kita yang Tapi bermain. Mona, selama aku kenal sama si Asta, baru ini dia nyambung diajak ngobrol, Bon. Baru ini. Hari ini. Iya. Dia ketemu dengan saya tetap nyambung, Bang. Biar aku tahu. Baru ini Asta, dia. Jujur aja bicara, kita ketemu berapa kali tambah hari ini? 2 kali kan? Kita ketemu di bengkel, apa yang saya bilang? Kalau dibilang gila nggak gila. Dia tidak gila, Asta. Asta tidak depresi. Asta ini cuma gangguan saraf. Itu aja tuh. Cuma kalau dibilang nggak gila, kalau udah kadung gila juga. Kalau udah Iya, gila udah karena- kayak gini karena model, udah nggak kenapa, sadar udah. Pikir otakmu, itu tidak sejalan dengan sarafmu. Nggak sadar deh, nggak sadar. Ini nggak sadar. Jadi, nggak turu wes. Tah, waktu kau telanjang tuh apa Dia perasaan? nggak sadar udah. Kalau telanjang tuh pikirannya jangan ada yang ganggu kalau kita lagi main bola. Tuh anggapannya. Biar kita bisa menang kadang kita lawan Malaysia ya itu kadang aku telanjang kadang tuh. Makanya sama kita satu sama Malaysia sama Indonesia. Kadang aku telanjang tuh menang kita. Indonesia nih ya anak Pancasilanya. Oh, berarti ada bisikan Ada lah. di telingamu. Ya, Jujur ada bisikan enggak? Ini Jujur aja, ada yang Hah? bisikin di telingamu. yang menang gila, yang kalah mati. Artinya gini, itu sepengetahuanmu. Yang kalah gila, yang menang mati. Yang menang gila, yang Hah? kalah mati. Gitu. Yang bisikin gitu. Yang bisikan itu seperti apa? Bisikan di telingamu seolah-olah ada yang ngomongin. Buat tak negara anak Pancasila kita tak main bola menang. Kayak mana ceritanya? Telanjang aku. Biar menang. Menang betul. Hah? Dia berimajinasi. Pemikiran dia sendiri. Dia berimajinasi. Gak ada malu lagi, ditengok orang perempuan kayak gitu banyak kayak mana tuh orang ini malu lah. Kalau aku mana ada malu pula, orang gila kok malu-malu pula, mana ada malu. Mana ada nggak sadar aku tuh. Tapi kalau ingat itu malu aku dar. Kamu udah pernah aku telanjang depan kok, tengok cewek kayak gitu, walah malu lah. Orang itu yang malu. Ya malu lah orang semua. Kau enggak kan? Enggak lah.
Orang gila kok. Kan aku bilang, yang kalah mati, yang menang gila. Dia di bawah alam sadarnya. Ceritanya dia di bawah alam sadarnya sendiri. Gue nggak sadar. Iya. Artinya orang yang sadar itu orang yang bisa berangan-angan. Tapi kalau orang yang tidak sadar itu orang imajinasinya terus dia di bawah angan-angannya. Tuh, panggil lu. Satu. Belum. Kalau mau nganu, biar Nanti. tahu bapak-bapak itu nanti biar kau yang di kantor sana masalahku nanti kalau lagi nggak gila ini diproses kalau nggak gila. Tapi kayak aku udah bilang gila aja, jadi nggak ada Belum. hukum orang gila itu Ndar. Ini kan sebagai kapolsek seperti polisi kan penegak hukum ah. Ini kalau sama masalahnya TNI kan tentara ini kan sebagai pelindungan negara, negara lagi kompet baru dia diturunkan kan gitu. Tapi keamanan negara kan. Tapi kalau polisi penegak hukum, jangan kita bilang nggak ada masalah sama polisi, kita bilang aja saya minta maaf kalau masalah itu saya ada kelainan jiwa Pak dalam otak, nggak usah dibawa. Bukan, dah. Itu aja. Orang gila. Tujuanku tuh nggak ada lain loh, tah. Orang gila nggak ada hukum. Supaya keadaanmu ini, kondisimu ini diketahui oleh orang-orang baik di sana loh, tah. Iya, bilang gitu aja. Tapi sampai detik ini belum ada orang yang peduli sama kamu. Udah maklumi aja. Kalau ceritanya orang kayak saya udah tahu orang tua lah, orang kayak Asta udah maklumi aja lah. Kita nggak tahu masalah dia, tapi orang kampung dia tuh banyak cerita tahu semua tuh masalah dia. Kalau- dia. Tapi pada prinsipnya, ini pada prinsipnya paling tidak ada usaha dari pemerintah dan sebagainya. Ini tujuannya kan bisa artinya ini ada dia ini bukan gila atau depresi enggak, tapi ada gangguan saraf gitu. Paling tidak ada acuan itu maksudnya ada tujuannya untuk berobat dia. Gitu. Asta pernah menangis? Pernah lah. Menangis pernah apa? Sedih. Kayak gini hidup ah. Artinya kamu pikir diri kamu sendiri. Ya. Makanya kamu nangis. Ya mau kepingin punya ini, kenapa orang bisa punya anak, punya istri, rumah cantik-cantik, punya mobil, punya kerjaan, duit banyak. Saya kenapa nggak bisa? Ini tingkat Honda jelek aja nggak bisa beli. Kenapa orang tuh bisa beli Kandar aja bisa beli mobil yang Honda baru-baru dengan kenapa Cerita, bisa? Kira-kira Kok saya memang nggak bisa. ya, kira-kira Asta bisa memanage aja mengurangi. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Dia nggak bisa mengontrol emosi dia. Ya, mengontrol emosinya nggak bisa. Nggak bisa. Tak emosi dia. Artinya bukan emosi, tapi saraf ada yang terganggu. Bukan emosi. Iya, tapi memang ada saraf yang terganggu. Kalau ada keributan di rumah tangga dia tetap terpengaruh dia saraf dia. Iya, tanya. Tapi kalau menurutku ya, dia ini memang butuh perhatian khusus. Selama ini kan Asta terkesan dibiarkan loh. Ya, itu kesan dibiarkan. Padahal ya paling tidak harus ada cara. Makanya saya bilang harus ada psikolog, harus ada psikiater. Ya itulah Tapi Bon, permasalahannya. Caranya Semua itu kan pakai ini, uang Bon. loh Bon. Kita kayak gini aja masalahnya. Ya, yang udah tahu-tahu masalah Asta dia diajak kawan, digabungi, dikawani ya. Selama ini yang mungkin peduli- bisa sembuh dia pakai itu. Selama ini yang peduli sama kau siapa dah? Kau Gue tengok yang masalahnya, lain. kadang aku nggak bisa punya seperti kalian. Sering aku duduk sendiri nih, Bon. Gak ada kawannya, Bon. Takut semua orang. Tuh. Saya paham dengan kondisi itu. Artinya bukan apa? Orang menjauh dari Asta. Takut orang. Merasa minder. Takut. Akhirnya karena mereka jauh, Asta sendiri merasa minder. Minder, malu aku merasanya. Itu saya paham. Malunya orang tuh apa bisa ya punya rumah cantik, istri cantik-cantik, rumahnya mewah-mewah, mobilnya baru-baru, duitnya banyak, kerjaan enak. Tapi kenapa saya dari bayi ya sampai tua sekarang kerja udah capek, Bon. Jadi Bon, Nggak ada bisa punya. Asta, sekarang di ujung pembicaraan kita ini coba jelasin bahwa siapa Asta. Itu masalahnya. Kayak kau. Coba jelasin bahwa dirimu tuh cuman seorang Asta, bukan tentara. Coba. Saya ini ya kalau saya jelasi ya. Ini bahasanya kalau bahasa politik ya saya juga bisa politik kan gitu kan. Nah ini kalau bahasa politik ya saya sudah minta maaf ya kan. Itu bahasa politiknya kalau minta maaf itu artinya saya minta maaf mungkin karena kejiwaan saya ini terlalu berat ya, karena kejiwaan saya kalau gilaannya saya ini udah dimaklumi aja lah, namanya juga orang gila kan. Nah, kalau saya tidak menganggap gila. Ini kalau bilang hukum, ini negara hukum, Indonesia negara hukum, ah.
negara kedaulatannya, yang bersalah diadilin, yang tidak bersalah jangan cari masalah. Nah, dibenarin. Maka saya udah menganggap salah dengan diri saya sendiri ya, karena otak saya ada kelainan jiwa. Kalau lagi pas ya pas, kalau lagi gila dia sering ganggu orang kampung sering terganggu ini bukan masalahnya. Sering terganggu masalahnya kalau udah gila ngamuk di kampung orang nih. Tapi seandainya pada saat kamu kumat, saya lewat kamu kenal. Kena enggak tahu orang. Pada sarafmu terganggu lewat saya kamu kenal. Enggak. Tapi kalau gini kenal. Ya. Nah, itu masalahnya apa? Orang kayak saya jangan duduk sendiri. Ya betul. Ya. Kamu butuh kawan. Itu yang betul. Butuh perhatian khusus Itu ya. yang betul. Asta, Kawan artinya dia. gini nih. Asta, kamu tuh butuh kawan. Tenang tak, masih ada aku tak. Kamu butuh orang untuk curhat. Itu Asta. Jadi gini Asta, satu hal yang saya harus kasih tahu. Makanya saya bilang tadi, saya ini belajar tentang psikologi. Saya bicara tentang psikiater, ya. Jadi satu hal, kalau seandainya namanya tuh empati, simpati dulu Asta. Artinya apa yang kamu ceritakan, itu saya dengar. Ketika saya merasa empati, itu berarti saya akan merasa apa yang kamu rasakan itu saya rasakan. Itu saya merasa empati. Makanya setiap kali ketemu Asta, pasti saya ngomong dengan Asta. Iya enggak? Ya, tapi Bot, nggak ada orang kayak aku. Ya ini kadang cuma ya ini tuntunan Allah Subhanahu wa taala juga ya mungkin ya, untuk ngasih tahu masyarakatnya sama rakyatnya ya, jangan dicontoh Asta, jangan dilihat Asta kan gitu kan. Orang kayak Asta nggak usah diikuti Asta tuh nggak betul itu orang. Mungkin untuk contoh untuk rakyatnya biar sadar mungkin. Tidak. Ya Pak ya. Tidak, tapi terkadang ada orang yang punya nilai baik yang dia menilai Asta itu baik. Kenapa? Dari yang tadi saya bilang bahwasanya Asta ketika Asta minta 1.000, kita kasih 2.000, Asta tidak mau. Tetap 1.000. Itulah. Artinya mau apa? Itu ada Pada dasarnya dia orang baik. ya. Sebenarnya seperti itu Asta. Orang tidak menganggap bahwasanya Asta jahat, tidak. Kalau saya secara pribadi menganggap Asta tidak jahat. Kenapa? Cuma Asta sendiri tidak mampu untuk kontrol diri Asta. Orang bilang Asta gila, saya tidak yakin Asta itu gila. Atau dia masih tahu uang. Dia masih pingin makan. Dia tidak pernah ngais-ngais sampah untuk makan. Orang gila itu otomatis dia udah dibawa kontrol dirinya sendiri. Tapi Asta tidak. Asta masih bisa kontrol diri Asta. Rambut segini Bang. Ini rambut segini jenggot. Ya, orang gila kan. Makannya di tempat sampah. Gitu tuh. Entah apa-apa dia pakaiannya compang-camping. Asta tidak. Gitu. Asta masih tetap berpegang bahwa saya masih gagal loh. Makanya kemarin saya bilang, Asta kalau sana kamu bagus-bagus pakai pakaian dengan PNS, orang pikir iya PNS. Betul. Iya, kenapa? Karena posturmu. Masuk semua dia. Iya. Makanya aku takut. Kalau udah kayak gitu masuk semua dia. Ngapain? Baju dia banyak Jadi semua. gini, ngapain apa kamu, aja dah. ngapain harus kamu takuti dengan itu? Sementara kamu mau, artinya apa? Kamu pede dengan pakaian-pakaian itu. Ya, suka. Iya enggak? Ya. Memang bangga lah pakai baju Iya. kayak gitu. Walaupun pengangguran kerjanya cuma duduk-duduk aja. Ya. Tapi ada hasilnya juga tuh, Bos. Ada duitnya. Nah, Sopin sering ngasih, memang minta apa Sopin aku memang. Sopin yang bisa ngasih, rakyat nggak sanggup ngasih. Ya, Sopin yang sanggup ngasih. Aku yang nggak pernah ngasih ya tak. Kalau Sopin Aku? mau minta berapa aja sanggup dia kasih. Aku ngasih enggak? Aku nggak Kasih pernah juga. Nah. Tapi jangan tiap hari buat kasihan kau nanti. Kalau tiap Ya hari. kalau ada rezeki apa salahnya? Iya kan? Ya. Asta, di dalam rezeki kita itu ada rezeki orang lain. Jadi kemungkinan Asta ketemu ke saya kemarin itu rezeki Asta. Rezeki itu tidak pernah tertukar. Sengaja aku nggak mau minta banyak-banyak, Bonak. Kadang kalau aku minta sama Sopin bilang 5 miliar dikasih kan gitu kan. Nah. Cuma otak bak mana duit segitu banyak kan gitu kan. Ada. Hah? Itu Pak Kadus kita tuh. Ya. Kan kalau aku bilang minta 5 triliun dikasih cuma Nanti, duit nanti segitu mereka banyak. pikir saya udah kasih 5 triliun. Mau dibawa kemana dia nih? Rumahnya sanggup nggak dia muat itu 5 triliun? Nggak muat, Iya kan? nggak muat. Artinya apa? Mereka berpikir Asta tidak punya tabungan. Asta tidak punya ATM, buku ATM tidak ada. Lalu kita mau kasih langsung uang cash ke Asta, mau dibawa kemana? Yang ada, Asta itu akan dibunuh. Uangnya diambil sama orang. Iya enggak? Ya. Duduk dulu. Cepat kali. Duduk.